بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. عباد الله, puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabb sekalian alam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya dan umat beliau yang senantiasa mengikutinya dengan baik sampai kelak hari kiamat. Ibadallah, peristiwa gerhana adalah peristiwa yang dahsyat, penuh ibrah dan juga pelajaran bagi seorang hamba. Kalau gerhana matahari pernah terjadi hanya sekali pada zaman Nabi, yaitu tepatnya pada hari Senin 29 Syawal tahun 10 Hijriyah, yang bertepatan dengan 27 Januari tahun 632 Masehi, tepatnya lagi pukul 8.30 pagi. Namun sekarang di zaman ini begitu sering kita dapati peristiwa gerhana matahari dan bulan. Pertanyaannya, sudahkah kita mengambil pelajaran dari peristiwa tersebut? Ataukah hati kita sudah membeku seperti batu, tidak mampu mengambil pelajaran? Saat terjadi gerhana di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sangat panik, menyangka kiamat telah tiba. Lalu beliau pun menyuruh kepada para sahabatnya agar berkumpul di masjid guna melaksanakan salat gerhana secara berjamaah, baik laki-laki maupun perempuan, dengan bacaan yang keras dan panjang sebanyak 2 rakaat dengan 4 kali ruku dan 4 kali sujud. Usai menunaikan salat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah singkat, tapi syarat dengan nilai-nilai agama yang sangat penting untuk kita renungkan bersama. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya matahari dan bulan adalah di antara tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk menakuti hamba-hambanya. Tidaklah terjadi gerhana matahari dan bulan karena hidup atau lahirnya atau matinya seorang. Jika kalian melihat gerhana, maka bersegeralah berzikir kepada Allah, berdoa dan beristighfar kepadanya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dalam riwayat yang lainnya, bersegeralah untuk salat, dan dalam riwayat yang lainnya, berdoalah kepada Allah, bertakbirlah, salatlah dan bersedekahlah. Ibadallah, dalam khutbah Nabi ini ada beberapa pelajaran dan renungan. Paling tidak akan kami sebutkan 4 di sini. Yang pertama, bahwa matahari dan bulan adalah di antara tanda-tanda kebesaran Allah. Matahari dan bulan merupakan makhluk Allah yang agung, yang menunjukkan kebesaran Sang Pencipta Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamar, la tasjudu lisyamsi wa la lil-qamar, wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun." Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah malam, siang, matahari dan bulan. Janganlah kalian sembah matahari maupun bulan, tapi sembahlah Allah yang menciptakannya, jika dialah yang
hendak kalian sembah. Ibadallah, Allah Azza wa Jalla juga bersumpah dalam Al-Quran surat Asy-Syams pada ayat 1 dan 2. Allah bersumpah dengan matahari dan bulan. Karena memang Allah Tabaraka wa Ta'ala boleh bersumpah dengan makhluknya. Adapun kita selaku makhluk tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Para ulama mengatakan apabila Allah bersumpah dengan sesuatu, maka itu menunjukkan kemuliaan dan keagungan sesuatu tersebut. Tanda-tanda kekuasaan menunjukkan keagungan dan kebesaran Allah Tabaraka wa Ta'ala, sehingga mengingatkan kepada kita sekalian untuk beribadah hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Kemudian renungan dan pelajaran yang kedua adalah menumbangkan keyakinan jahiliyah. Gerhana matahari ataupun bulan tidak ada kaitannya dengan mati atau lahirnya manusia. Ini adalah keyakinan jahiliyah yang telah dibatalkan Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang datang membawa cahaya serta menghapus kegelapan perangai jahiliyah yang masih bercokol hingga saat ini, seperti pengkultusan kuburan, ramalan bintang dan kiamat, perpecahan, merasa sial dengan angka 13 atau merasa sial dengan bulan Syura dan yang lainnya. Kita dimuliakan dengan Islam. Jika ingin meraih kejayaan, maka kembalilah kepada Islam, bukan kembali kepada jahiliyah. Cukuplah bagi kita dengan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berisi kebaikan dan kebahagiaan baik dunia maupun akhirat. Kemudian yang ketiga, gerhana adalah teguran Allah kepada hamba-hambanya. Tujuan inti adanya gerhana adalah sebagai peringatan bagi hamba agar mereka bertaubat dari perbuatan dosa dan maksiat, semangat mengumpulkan bekal akhirat, tidak tertipu dengan fata morgana dunia, dan selalu ingat akan hari akhir. Allah berfirman, "Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa." Dan kami tidak memberikan tanda-tanda itu melainkan untuk menakut-nakuti. Maka termasuk kesalahan dan kekeliruan jika gerhana malah disambut dengan penuh canda dan tawa, bahkan selfie, apalagi dengan mengadakan konser bersama dengan para artis. Sudah begitu keraskah hati-hati kita? Jangan anggap peristiwa gerhana hanya sekedar fenomena alam dan peristiwa biasa yang datang dan berlalu begitu saja tanpa membuahkan perubahan pada diri-diri kita. Ibadallah. Kemudian yang keempat, pelajaran dan renungan yang bisa kita ambil dari khutbah Nabi adalah mari kita kembali kepada Allah. Nabi menganjurkan kita untuk menghadapi peringatan Allah ini dengan 8 amalan, yaitu salat, berdoa, beristighfar, takbir, bersedekah, membebaskan budak, berzikir, dan berlindung dari azab kubur. Ini pelajaran penting bagi kita sekalian, bahwa ketika Allah Azza wa Jalla menurunkan teguran kepada kita berupa tsunami, banjir, tanah longsor, gunung meletus, krisis ekonomi dan yang lainnya, maka solusinya adalah dengan kembali kepada Allah, memperbaiki kualitas iman dan ibadah kita, bukan menyalahkan makhluk Allah seperti gunung, api, laut, udara dan lain-lain, karena mereka hanyalah makhluk yang tidak berdosa. Yang berdosa adalah kita selaku manusia. Ibadallah, kalau ketika terjadi perubahan alam seperti gerhana, Nabi SAW merubah model salatnya, maka itu artinya kita harus merubah keadaan kita saat ini, keadaan kita saat gerhana, dengan memperbanyak ibadah. Namun yang sangat dikhawatirkan adalah jika gerhana itu menimpa hati-hati kita. Kita mungkin sudah pernah mendengar dan melihat tentang gerhana bulan ataupun gerhana matahari, tapi apakah Anda sudah mendengar tentang gerhana hati? Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan,
yang artinya kapan saja engkau dapati hatimu telah kehilangan cinta kepada Allah dan persiapan untuk bertemu dengan Allah, namun yang menetap dalam hatimu adalah cinta kepada makhluk serta dunia, maka ketahuilah bahwasanya telah terjadi gerhana dalam hatimu. Ibadallah, intinya peristiwa gerhana ini mari kita jadikan sebagai momentum untuk kembali kepada Allah, untuk ingat akhirat, ingat ibadah dan amal saleh sebagai bekal kita bertemu dengan Allah tabaraka wa taala. Jangan lelap lalai dengan fata morgana dunia. Saatnya kita berlari menuju Allah tabaraka wa taala. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah melembutkan hati-hati kita. Semoga Allah menyadarkan diri kita. Semoga Allah menjaga kita dari bencana. Semoga Allah melindungi negeri kita dan juga negeri kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.